mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ini Pak, kami ada tugas buat wawancara tentang pengalaman kerja. Mungkin boleh perkenalkan nama Bapak siapa Pak? Nama Pak Sepri Nanda. Panggilannya Sepri. Pak Sepri. Boleh diceritakan Pak gimana pengalaman Bapak selama bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau Universitas di Padang gitu Pak? Pengalamannya itu menyenangkan. Udah berapa lama Pak bekerja di Bapak di SI Pak? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah itu langsung di fakultas ini Pak? Fakultas itu waktu saya setahun setengah lah. Oh, FS tahun setengah. Berarti di awalnya Bapak di fakultas mana Pak? Di tambang, di tambang Teknik. Oh, teknik. Oh, non teknik. shift. Oh, berarti udah lebih lama yang di sini nggak ya Pak ya? Iya. Gimana rasanya Pak pengalaman Bapak selama di sini Pak? Pengalamannya menyenangkan. Itu selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu apa kira-kira hambatan Bapak selama bekerja Pak? Kan nggak ada deh. Berarti yang mana-mana aja Pak? Aman. Kalau biasanya kan parkiran itu Nah, gimana ya, Pak? kalau parkiran itu ada yang tetap biasa, yang non shift ya. Oh, nanti. Yang masuk pagi jam 7 pulang jam 5. Oh. Sore itu kedua orang. Oh, berarti beda ya Pak yang di Beda. sini sama yang di parkiran Pak? Ya, parkiran dia namanya Ronald itu parkiran. Oh, 2 orang ya sih Pak Ya, rasanya? Akbar sama Ronald Oh, berarti parkiran. Bapak khusus di fakultas yang Bapak yang berdua lagi itu khusus buat Parkiran. emang mengelola parkiran aja ya Pak ya? Setelah mengalami apa ya Pak ya? Maksudnya setelah bekerja begitu lama di sini apa harapan Bapak ke depannya Pak? Mana gaji naik? Woi, alhamdulillah, amin. Mari kita aminkan guys gajinya naik. Iya. Itu ada kemungkinan gitu Pak? Nah, mungkin biasanya kan gaji itu kan per tahun mengikuti UMR biasanya. Oh. Mungkin ada DP yang kayak tambahan mungkin itu ada. Oh, berarti itu ada ya Pak? Oh, di luar gaji pokok ada ya Pak? Mungkin sekian dulu buat wawancara ya Pak. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya Pak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Latifah dengan NIM 240591116. Di sini saya akan menganalisis hasil wawancara teman saya yaitu Nailatul Azizah dan salah satu Sapam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Terkait komunikasi secara umum, komunikasi yang terjadi antara pewawancara dengan yang diwawancara itu adalah komunikasi interpersonal secara langsung atau tatap muka. Komunikasi sudah dilakukan secara efektif dan sudah dilakukan dengan sopan santun dapat dilihat dari penyampaian pertanyaan kepada satpam itu secara sopan dan santun serta pemilihan penggunaan bahasa yang tepat serta memberikan kesempatan kepada satpam untuk menjawab tanpa dipotong. Selain itu, teman saya juga menunjukkan sikap menghargai dengan cara mendengarkan secara aktif. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya pemahaman satpam terhadap pertanyaan, kurang jelasnya penyampaian pertanyaan, serta kondisi lingkungan yang kurang kondusif seperti karena adanya kebisingan. Selain itu, terkadang narasumber juga memberikan jawaban yang terlalu singkat, tidak deskriptif, sehingga informasi yang didapat itu kurang mendalam. Dengan hambatan tersebut, dapat diatasi dengan cara mengulang pertanyaan tersebut, memperjelas pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dapat dipahami, serta memberikan pertanyaan yang lain untuk menggali informasi yang lebih dalam. Beberapa hal yang dapat diperbaiki agar komunikasi lebih efektif adalah meningkatkan kejelasan dalam menyusun pertanyaan, memperhatikan intonasi ketika berbicara, serta lebih aktif dalam menggali informasi dari narasumber. Selain itu, penting juga memilih tempat wawancara yang lebih kondusif agar tidak terganggu oleh faktor eksternal. Kesimpulannya, berdasarkan proses yang telah dilakukan, komunikasi yang terjadi
sudah cukup efektif karena pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan tujuan wawancara sebagian besar sudah tercapai. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar komunikasi ke depannya bisa menjadi lebih maksimal, efisien, dan jelas. Selanjutnya, terkait keterampilan mendengarkan aktif. Selama proses wawancara, mahasiswa sudah menunjukkan beberapa keterampilan mendengarkan aktif, seperti memberikan perhatian penuh kepada satpam, tidak memotong pembicaraan, serta memberikan respon nonverbal seperti anggukan sebagai tanda dipahami. Nah, selain itu, Nailatul juga sesekali mengajukan pertanyaan lanjutan yang relevan, menunjukkan bahwa ia benar-benar memperhatikan dan memahami jawaban narasumber. Hambatan yang terjadi ketika mendengarkan aktif itu dapat dilihat dari kurang fokusnya teman saya terhadap pertanyaan karena memikirkan pertanyaan berikutnya, sehingga ada bagian jawaban narasumber yang kurang tertangkap. Selain itu, faktor lingkungan seperti kebisingan juga sedikit mengganggu konsentrasi, serta adanya perbedaan gaya bicara narasumber yang terkadang terlalu cepat bahkan tidak jelas. Hal yang akan diperbaiki untuk kedepannya, mahasiswa perlu meningkatkan fokus saat mendengarkan dengan tidak terlalu terburu-buru untuk bertanya atau tidak terlalu terburu-buru untuk memikirkan pertanyaan selanjutnya. Selain itu, penting juga lebih aktif melakukan klarifikasi atau parafrase, mengulang inti jawaban dengan kata sendiri agar memastikan pemahamannya itu sudah tepat. Mahasiswa juga perlu memilih situasi dan tempat wawancara yang jauh dari kata bising agar lebih kondusif dan melatih kemampuan mengatur konsentrasi. Kesimpulannya, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, mahasiswa sudah cukup menerapkan keterampilan mendengarkan aktif. Namun, belum sepenuhnya optimal. Hal ini karena mahasiswa itu sudah menunjukkan perhatian, respon, dan kemampuan untuk menggali informasi. Tapi masih terdapat hambatan dalam fokus dan pemahaman di beberapa bagian. Dengan perbaikan yang tepat, kemampuan mendengarkan aktif ini dapat menjadi lebih efektif ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.